HP ini bener-bener bikin standar baru buat HP-HP flagship di luar sana. Punya 3 lensa belakang yang tiga-tiganya itu adalah lensa utama. Ada lensa wide dengan sensor 1x, lensa ultra wide dengan kualitas yang cukup tinggi, dan lensa periscope tele yang merupakan lensa terbesar saat ini. Kalian mesti tahu HP ini deh, serius. Walaupun ini dia boxnya, berwarna dasar abu-abu gelap dengan aksen metalik. Dan ada efek glowing gitu loh di bagian sini. Ada nama HP-nya, angka 6, Oppo, dan Hasselblad. Pas dibuka langsung disambut sama kotak lagi yang isinya casing yang kayaknya mirip sama bentuk cover HP-nya deh. Materialnya mirip-mirip kayak leather gitu. Terus ada buku-buku yang tak terbaca buat gua. Dan terakhir SIM card ejector. Terus ini dia HP-nya, kita kesampingin dulu. Habis itu ada kepala charger 100 watt super VOOC dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama ColorOS 13.1 berbasis Android 13. Habis itu setup kayak biasa, regis fingerprint dan beres. Pas gua cek storage-nya udah kemakan 34,8 GB dari 256 totalnya. Impresi awal gue tentang HP ini kayak biasa ya, HP-HP grup BKK ini selalu terlihat elegan dan feel premiumnya dapat banget. Kamera BAM-nya bener-bener ngingetin sama Xiaomi 12S Ultra yang sempat dianggap aneh, tapi ternyata ada penerusnya juga. Buat warna hitamnya cocok buat yang nggak terlalu suka punya HP mencolok. Tapi kalau mau yang lebih mencuri perhatian, bisa pilih warna coklatnya. Yang materialnya agak beda ya, dari leather gitu. Terus di sekeliling kamera BAM-nya ada gerigi-gerigi dan titik warna orange yang biasanya dipakai buat patokan pasang lensa di kamera profesional. Sedangkan yang selain warna coklat ini polos gitu. Cuma kalian perhatiin ya, kamera BAM yang tebel kayak gini buat gua enaknya itu bikin jari kita bisa nyender ke sana. Di samping itu karena simetris di tengah, buat kalian yang suka main HP sambil ditidurin, nggak ada goncangan kok kalau ditekan-tekan. Oh ya, material back covernya sendiri dia dari kaca ya, yang minim jiplakan sidik jari. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,82 inch, ada lengkungan di sampingnya dan kamera selfie di tengah. Bezelnya cukup tipis di kanan kiri, tapi khusus di dagu berasa agak tebel sih untuk ukuran flagship ini. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power dengan aksen garis hijau tipisnya. Di sebelah kiri ada volume, di atas ada lubang speaker, IR blaster, dan mic. Terus di bawah lubang speaker lagi, mic, port Type-C, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Kalau dilihat secara angka cukup tebel ya HP ini, yaitu 9,1 mili. Tapi pas digenggam masih oke lah, karena emang ada lengkungan itu tadi di bagian sisinya. Untuk berat ada di 218 gram. Oh ya, ini buat yang versi kacanya ya. Kalau yang leather warna coklatnya itu dia sedikit lebih tebal dan berat. Lanjut kita ke spesifikasinya yang punya layar 6,82 inch 2K AMOLED dengan adaptive refresh rate dari 1 sampai 120 Hz. Terus yang mencengangkan adalah tingkat kecerahan maksimalnya yaitu 2500 nits. Ini sempat gua tes outdoor ya, bandingin sama iPhone 14 Pro Max dengan kecerahan maksimal 2000 nits dan hasilnya mirip-mirip ya. Terus pas indoor lebih terang iPhone. BTW untuk settingannya juga udah gua atur nih. Atau mungkin ya ada kondisi tertentu kali ya supaya bisa mencapai kecerahan maksimal. Untuk perlindungannya dia udah Gorilla Glass Victus 2. Habis itu buat performance tentu yang terbaik dari Qualcomm saat ini yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang dipaduin sama chipset bawaannya Oppo yaitu Mari Silicon X. Gimana benchmarknya bang? Buat Antutu dia dapat skor yang termasuk tinggi di 1,3 jutaan. Dan ini dia Geekbench 6 dan 3D Mark Warp Drive Extreme Stress Test. Lanjut ke baterai yang punya kapasitas 5000 mAh yang support 100 watt fast charging dan 50 watt wireless charging. Buat kamera, ini yang menarik. 3 lensa belakang kamera HP ini jagoan semua dengan resolusi 50 megapiksel. Mulai dari lensa wide dengan ukuran sensor 1 inch IMX989. Habis itu lensa ultra wide dengan sensor yang gede juga nih. 1/1,56 inch IMX890 yang bisa jadi makro juga ya. Dan terakhir lensa periscope tele dengan sensor yang sama 1/1,56 inch IMX890.
Sejauh ini, Oppo Find X6 Pro adalah HP dengan sensor periskop terbesar satu alam semesta. Yang artinya semakin gede sensornya, semakin baik juga dalam menangkap cahaya, sehingga gambar-gambar yang dihasilkan lebih terang dan detailnya lebih dapat nih. Sekarang ini gue bandingin speknya dengan iPhone dan Samsung. Nanti kita buktiin ya beneran sakti nggak sih foto dan videonya. Untuk selfie 32 megapiksel dan udah berautofokus. Sisanya HP ini udah HP 5G, stereo speaker, Wi-Fi 7, IP68, ada infrared juga loh. Dan 4 tahun Android OS update. Buat kamera sekilas dulu aja ya, gue kasih tahu yang menarik-menarik aja nih. Buat karakter warna Oppo ini mirip kayak Samsung ya, lebih saturated. Cuman Oppo sedikit lebih terang, sedangkan iPhone lebih mendekati apa yang mata gue lihat. Terus untuk lensa ultrawide dan telefotonya, detail fotonya lebih baik di Oppo kalau kita zoom jauh gitu. Mungkin ketolong sama ukuran sensornya yang lebih gede dari kedua HP lainnya kali ya. Buat portrait, di foto ini terlihat Oppo cukup rapi memisahkan objek dengan backgroundnya. Sedangkan kedua HP lainnya kepotong gitu. Untuk warna, Samsung paling glowing, cuma cenderung gelap. Kedua Oppo dan iPhone terlalu jujur saudara-saudara. Guys, lihat deh, natural bokeh di ketiga HP ini nih. Sensor 1 inch-nya Oppo sih nggak bisa dibohongin ya. Bokehnya cihuy banget. Oh ya, sekarang gue kasih lihat juga sensor size-nya antara ketiga HP ini. Habis itu juga gue kasih lihat perbandingan untuk lensa telenya juga, gimana bokeh naturalnya. Oh ya, buat 6 kali zoom foto di Oppo ini juga spesial ya, karena langsung ambil dari full resolusi sensor periskop 50 megapikselnya yang di crop gitu. Jadi hasilnya lebih baik dibanding digital zoom. Oh ya, teknologi kayak gini tuh namanya in-sensor crop ya, atau in-sensor zoom. Ingat-ingat. Untuk zoom mentok, Oppo bisa sampai 120 kali, sedangkan Samsung 100 kali aja. Tapi kalau dibandingin sesama 100 kali, foto Samsung masih lebih baik. Harus diakui, gue bilang kelemahan dari HP ini adalah kamera selfie-nya. Apalagi kalau backlight, kalian lihat nih, wah putih semua. Dan resolusinya pun mentok di 1080p aja ya. Dan ini dengan catatan stabilisasinya on. Sekalian gue ajak lari nih. Oke, lanjut kita ke low light-nya. Dan kalian bisa lihat nih ya, untuk foto yang pakai telefoto dengan kondisi yang minim cahaya, terbukti ya hasil dari Oppo ini lebih terang dan detailnya lebih dapet karena emang ukuran sensornya lebih besar dibanding kedua HP lainnya, sehingga bisa menangkap cahaya lebih banyak. Nah, gimana kan lensa ultrawide-nya? Nih, kalian bisa lihat deh, gue bandingin ketiganya juga. Dan hasilnya Oppo juga lebih baik. Tulisan ini lebih terang dan gambar sekitarnya juga lebih bersih. Overall, foto low light di Oppo juara, terutama buat ultrawide dan telenya. Buat lensa wide udah sama-sama bagus sih. Oh ya, nggak cuma foto, tapi dari sisi video pun lebih baik di telefoto. Terangnya mirip dengan iPhone, tapi secara detail Oppo lebih jelas dari iPhone, sedangkan Samsung cenderung lebih gelap. Buat selfie-nya sih ya udahlah ya, kayak yang kalian bisa lihat sekarang. Kalau ada cahaya di belakang langsung blow up gitu. Kita lihat belakangnya juga, aduh. Overall, kamera belakang Oppo Find 6X Pro ini cukup menyeramkan ya. Apalagi dengan sensor 1 inch-nya menghasilkan bokeh yang paling bagus di antara kedua HP lainnya. Ultrawide-nya pun punya kualitas yang bagus ya, walaupun dalam kondisi minim cahaya juga. Habis itu untuk telefoto, nggak usah diragukan lagi. Bisa mengungguli si iPhone sama Samsung ya dengan sensor besarnya itu. Cuma ya kalau main jauh-jauhan, Samsung masih tetap lebih baik sih menurut gua. Paling ya komplain gua di kamera selfie-nya ini sih yang masih kurang. iPhone tuh masih juara banget ya di antara kedua HP lainnya. Gimana guys? Masih ada yang mau ditambahin? Coba bantu komen ya. Tuh. HP ini punya 3 warna ya. Ada hitam dan hijau yang bermaterial belakang kaca. Dan buat yang leather itu coklat. Untuk harganya mulai dari 13,4 juta sampai 15,6 juta.
Dan ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Dan untuk saat ini, Oppo bilang sih belum ada rencana jual ini ke global. Tapi ya, kalau lihat banyak YouTuber bule pada review HP ini, masa sih nggak keluar global? Gimana menurut kalian? Terakhir gue minta tolong teman-teman buat kasih ide nih. Kira-kira mau konten apa lagi tentang si Oppo Find X6 Pro? Adu kamera sama iPhone atau Samsung? Sehari bersama HP ini? Atau apa? Coba bantu kabarin ya. Makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini. Bye-bye.